Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Ifatul Insyirah dengan NIM 1204230114. Saya dari kelompok 2, kelas IS 0603. Di sini saya akan menjelaskan proses bisnis yang terjadi di dalam PT KKV. Dari case yang kami ambil, di sini terdapat 4 aktivitas utama dan 4 aktivitas pendukung. Dari 4 aktivitas utama, kami hanya mengambil 3 proses bisnis. Yang pertama, ada restock barang dalam gudang, kemudian restock barang dalam offline store, dan pemesanan secara online. Proses restock barang dalam gudang ini masuk ke dalam Departemen Gudang dan Logistik. Proses restock barang atau produk dalam gudang berawal ketika admin gudang menerima dokumen barang. Dokumen tersebut akan diverifikasi oleh admin gudang. Kemudian, jika dokumen tersebut telah sesuai, maka akan langsung ditandatangan oleh admin gudang. Jika terdapat ketidaksesuaian, maka barang akan diverifikasi ulang oleh admin gudang. Kemudian ketika proses administrasi sudah selesai, maka barang akan diserahkan kepada staf gudang. Barang akan dimasukkan ke dalam gudang beserta dengan dicatatnya barang masuk. Pada aktivitas barang masuk, akan menghasilkan list barang masuk. Kemudian setelah barang masuk dan dicatat, maka barang akan dikelompokkan sesuai dengan jenisnya dan ukuran jenis dan sesuai dengan jenis barangnya. Kemudian setelah barang dikelompokkan, barang akan dicek kualitasnya. Cek kualitas barang di sini adalah pengecekan barang secara kuantitas. Jadi barang akan dicek satu persatu. Jadi jika terdapat barang gagal atau barang cacat, maka barang tersebut akan dikumpulkan menjadi satu di dalam barang cacat. Setelah itu barang akan diletakkan di tempat barang gagal, di mana barang tersebut tidak akan ditata di gudang. Kemudian, jika barang lolos tahap pengecekan, barang tersebut akan melalui proses konfirmasi kesesuaian barang. Jika sudah dikonfirmasi, barang akan dikemas dalam suatu box yang disediakan sembari dihitung. Setelah kedua aktivitas ini berjalan, akan dilanjutkan ke cek barang tahap selanjutnya. Maksud cek barang tahap selanjutnya di sini adalah dilihat apakah box dan isinya sudah sesuai. Jika belum, maka akan dilakukan konfirmasi ulang kesesuaian barang, sehingga barang dan isi harus sama. Kemudian setelah barang melewati cek tahap selanjutnya, barang akan diserahkan kepada staf inventory, di mana staf inventory akan memberikan label box pada barang, memberikan label kepada box barang tersebut. Kemudian setelah diberi label, staf inventory akan melakukan mobilisasi atau barang dipindahkan ke lokasi penyimpanan sebelum ditata di rak gudang. Kemudian setelah mobilisasi selesai, barang akan disusun berdasarkan prinsip first in, first out, di mana barang lama akan diletakkan di paling depan, sedangkan barang baru yang akan ditata diletakkan di bagian belakang. Kemudian, setelah aktivitas menyusun selesai, staff inventory akan melakukan rekap barang tadi. Aktivitas ini menghasilkan data restock barang. Setelah mereka pulang barang, staf inventory akan menginputkan dokumen data restock barang gudang. Dan aktivitas restock barang dalam gudang akan berakhir apabila barang dan data sudah terkoordinasi dengan baik. Dan berikut adalah analis dari proses bisnis restock produk dalam gudang.
Dan proses ini berlangsung paling cepat 5 jam 30 menit dan paling lama 2 hari 2 jam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayla Salsabila dengan NIM 1204230061. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses bisnis restock barang di offline store PTK Cafe. Di PTK Cafe sendiri, kita mengambil primary activities-nya tiga, yaitu restock barang dalam gudang, pengontrolan kualitas barang masuk, dan restock barang di offline store. Di offline store sendiri, dimulai ketika supervisor membuat permintaan restock barang. Supervisor membuat list barang yang dibutuhkan. Saat list sudah siap, supervisor akan memastikan list barang sebelum diberikan kepada inventory. Setelah dipastikan list barangnya, supervisor memberikan dokumen berisi list barang pada inventory untuk dilakukan pemrosesan dokumen stok barang. Setelah dokumen diterima, inventory memberikan instruksi kepada staf gudang untuk melakukan pengambilan barang yang dibutuhkan dengan memberikan dokumen list barang yang dibutuhkan. Jika list barang yang dibutuhkan sudah diambil, barang diberikan pada shipping untuk melakukan pengecekan kondisi barang secara detail. Agar menjaga kualitas produk, jika terdapat kekurangan pada barang tersebut, seperti packaging rusak atau terdapat kerusakan terhadap fisik barang, maka barang akan dikembalikan ke gudang dan ditukarkan dengan barang yang kualitasnya lebih baik. Di dalam proses cek kondisi, secara detail, barang diamati dengan teliti. Barang diamati dengan teliti apakah terdapat kekurangan barang seperti packaging rusak dan terdapat perubahan fisik barang. Maka barang akan diberikan ke staf gudang. Dikembalikan lagi ke staf gudang untuk ditukarkan dengan barang yang kualitasnya lebih baik. Barang yang lolos pengecekan, barang atau barang baik, akan dikembalikan ke dalam box untuk ditata sekaligus dihitung jumlahnya. Lalu box yang telah diisi dikemas sesuai jenis barang seperti make up, mainan, aksesoris, dan lainnya. Dan dilakukan pencatatan bahwa shipping telah menyelesaikan kondisi barang. Kemudian, barang diserahkan kembali ke staf gudang untuk dikirim ke supervisor. Kita balik lagi. Setelah melalui tahap pengecekan barang, barang diserahkan kepada staf gudang, dan melakukan checklist terhadap barang yang telah terpenuhi dan barang dikirim kepada staf gudang dan resto barang selesai. Nah, jika mendapatkan kekurangan barang, maka staf gudang akan membuat list barang yang belum ada. Nih. Dan juga staf gudang akan melakukan pengiriman barang secara berulang. Jika tidak ada kekurangan, maka barang ditempatkan pada display dan restock barang selesai. Di sini di pengambilan barang ini terdapat time analysis. Nah, sini kita ambil 1 jam 30 menit dan di pengecekan kelengkapan barang, di sini kita ambil waktunya 15 menit. Jika di run, sekarang seperti ini. Itu adalah proses bisnis restock barang di offline store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rani Based Jaya, bisa dipanggil Rehan, NIM 12043002, kelas IS 0603 dari kelompok 2 BBB. Di sini saya menjelaskan dua proses, yaitu proses pemesanan online dan proses pemesanan barang PTK Cafe. Untuk basicnya, pertama proses pemenuhan pesan barang. Untuk
prosesnya ada 4 faktor, yaitu marketing, gudang, inventory, dan customer. Di trigger ini ada n event, n a start, outputnya ada 2, dan untuk alur prosesnya marketing konfirmasi ke gudang, melakukan pengi- membuat dokumen data pemesanan customer, setelah itu melakukan cek stok barang, setelah itu memakai parallel gateway, apakah stok tersedia, kalau iya cek lotes barang, kalau tidak stok habis itu melakukan packing barang, setelah itu melakukan labeling barang, setelah itu membuat invoice dari data pemesanan customer, setelah itu membuat resip pengiriman dari dokumen data resip pengiriman barang, setelah itu melakukan konfirmasi pengiriman, setelah itu melakukan input data pengiriman, setelah itu melakukan terima barang, customer melakukan terima barang, setelah itu melakukan pembayaran COD, setelah itu marketing melakukan terima pembayaran, habis itu customer melakukan cek kelengkapan barang, apakah barang lengkap. Setelah itu melakukan feedback bintang 5. Setelah itu any event barang diformasi. Untuk simulasi view-nya ini saya memakai dua 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 enam 6 hari. Setelah itu lanjut ke proses berikutnya, basic proses pemenuhan pesanan online. Untuk di basis ini ada dua aktor marketing, customer. Di trigger ini saya memakai non start, dan outputnya ada 3. Untuk alurnya, buat list pemesanan, bikin dokumen list pemesanan, terus habis itu melakukan konfirmasi pemesanan, terus setelah itu saya membuat database order. Setelah itu customer dapat pemberitahuan pesanan, dan membuat informasi pemesanan. Setelah itu melakukan cek stok barang. Setelah itu ada melakukan paralel gateway, apakah barang tidak tersedia. Kalau tidak, melakukan konfirmasi pre-order. Setelah itu saya membuat database Shopee. Di sini saya mendapatkan informasi. Setelah itu melakukan pre-order informasi. Kalau barang tersedia, ya buat tagihan. Setelah itu pembayaran DP. Setelah itu melakukan terima pembayaran. Setelah itu melakukan verifikasi data pelanggan. Setelah itu ada parallel gateway. Apakah verifikasi valid? Iya. Pengecekan ulang barang, penjadwalan pengiriman, atau verifikasi tidak valid. Berarti konfirmasi data informasi, and event. Setelah itu melakukan penjadwalan pengiriman, custom marketing melakukan konfirmasi penjadwalan, dan melakukan labeling barang. Setelah itu melakukan pesanan kirim, dan customer melakukan barang ba- setelah itu customer menerima barang itu, dan barang diterima. Ini an event. Untuk simulation view-nya di sini saya memakai 6 jaman. Setelah itu saya run, tapi runnya agak lama. Kalau tidak, saya tadi sudah saya melakukan run, dan hasilnya ini untuk pemesanan online. Kalau yang ini pemesanan, bentar. Ini untuk pemesanan barang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.